Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar dari Matius 3 dan 4. Matius 3 ayat 1-17. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk mempersiapkan orang pada Kristus yang akan segera datang. Yohanes berkhotbah dengan tegas menegur dosa. Ia menentang segala hal yang berhubungan dengan cinta akan uang, egois, dan penindasan terhadap orang lemah dan miskin. Tegurannya keras supaya orang-orang yang mendengarkan khotbahnya mau bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Sebab penghukuman Allah telah tersedia bagi orang yang tidak mau bertobat. Simbol pertobatan yaitu baptisan air. Kita dapat meneladani Yohanes Pembaptis, saudara, dengan kuasa Roh Kudus, berani menyatakan kebenaran dan tidak toleran terhadap dosa. Yohanes menjelaskan bahwa Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan api, artinya lebih dahsyat karena mencurahkan kuasa dari sorga. Tiba-tiba Yesus datang kepadanya minta dibaptis. Mengapa Yesus harus dibaptis? Padahal Yesus tidak berdosa. Yesus dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus menjadikan dirinya serupa dengan manusia dalam segala hal, walaupun dia tetap suci dan tidak berdosa. Yesus dibaptis bukan karena perlu, tapi karena dia rela merendahkan diri serupa manusia berdosa. Penjelasan Matius 4. Pentingnya percobaan bagi persiapan Yesus untuk dia siap masuk dalam tugasnya. Karena Yesus harus menang atas tipu muslihat iblis dari sifat-sifat kemanusiaannya. Pencobaan iblis yang pertama ditujukan pada kebutuhan fisik. Yesus sebagai manusia lapar, sangat butuh makanan karena sudah berpuasa 40 hari. Tapi respon Yesus sesuai firman Tuhan pada Ulangan 8 ayat 3, intinya
bahwa manusia mempunyai sifat rohani yang dapat mengontrol sifat jasmani. Kehendak Allah lah yang harus diutamakan, bukan keinginan fisik atau jasmani. Pencobaan yang kedua, iblis ingin menjebak Yesus untuk mencobai Allah dengan menunjukkan eksistensi jati dirinya. Tapi Yesus dengan tegas menolak. Ia berkata bahwa firman Tuhan mengajarkan manusia tidak boleh mencobai Allah, tapi harus percaya sungguh kepada kasih dan kuasa-Nya. Pencobaan yang ketiga, iblis menawarkan kepada Yesus kekuasaan atas seluruh dunia dengan cara mudah, asal menyembah iblis. Yesus menolak iblis dan mengusirnya, sebab firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut disembah, dan biarlah kehendak atau skenario Allah untuk penyelamatan dunia yang harus terjadi. Jadi saudara, kemenangan Yesus atas tipu muslihat iblis memberikan kita yang tinggal melekat di dalam Kristus jaminan kemenangan, kekuatan, penghiburan, pengharapan, bahwa tiap kali kita mengalami pergumulan dalam hidup. Ibrani 2 ayat 18 mengajarkan terjemahan sederhana Indonesia, oleh karena Dia sendiri sudah pernah menderita dan dicobai, Dia mengerti kelemahan kita dan sanggup menolong kita yang sering dicobai. Saudara-saudara, ayat 12-17, salah satu tugas Nabi adalah mengoreksi kelakuan berdosa umat manusia. Dan Yohanes ditangkap, dipenjara oleh Herodes karena ia berani menegur tindakan perkawinan menyimpang Herodes dan Herodias. Ia berani menyatakan kebenaran. Yesus pergi ke Kapernaum untuk melanjutkan pemberitaan Yohanes, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, mari kita hidup sebagai garam dan terang dunia dengan cara berani menyatakan kebenaran. Amsal 4 ayat 23-24 mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik atau ucapan dusta. Ayat 18-25, 4 murid yang pertama dari Tuhan Yesus berprofesi sebagai nelayan. Ketika Yesus memanggil mengajak mereka menjadi penjala manusia atau pemberita Injil keselamatan, mereka segera bersedia. Karena mereka mendengar banyak hal positif tentang Yesus dan pelayanannya yang banyak disertai oleh mujizat. Saudara, panggilan untuk memberitakan Injil, menjalankan amanat agung juga berlaku bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah menerima pengampunan dosa. Apapun profesi kita, ingatlah, tugas dan kewajiban kita adalah pemberita Injil melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari. Maka janji penyertaan Kristus senantiasa sampai kesudahan zaman tersedia bagi orang yang taat dan setia. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.